Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohananda Abdan Faik, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. NPM saya yaitu 210430100263 dan saya asal kelasnya dari kelas E, Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip komunikasi. Apa sih prinsip komunikasi itu? Prinsip komunikasi itu adalah bentuk pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahaminya. Ada banyak jenis-jenis prinsip komunikasi, seperti jika dilihat dari cara penyampaiannya itu ada komunikasi verbal dan non-verbal. Dilihat saja dari pesannya tersebut ada komunikasi pesan dan tertulis. Dilihat dari kelangsungannya ada komunikasi langsung dan sangat tidak langsung. Dilihat dari arahnya juga ada komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip komunikasi yang secara umum serta contoh dan penjelasan yang sangat lengkap, yaitu yang pertama yaitu komunikasi adalah suatu proses simbolik. Apa itu? Prinsip komunikasi yang pertama ini biasanya merupakan suatu proses simbolik yang timbul dari dalam diri manusia. Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik tertentu saja, tetapi harus berkelanjutan secara terus-menerus. Dan yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi bisa terjadi pada tiap perilaku. Hal ini dimaksudkan bahwa tiap orang bisa saja dimaknai sedang terlibat dalam proses komunikasi. Meski tidak bermaksud untuk mengkomunikasikan sesuatu, adanya gerak tubuh, ekspresi wajah, hingga kontak mata bisa dimaknai sebagai bentuk komunikasi oleh orang lain. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Prinsip komunikasi berikutnya adalah adanya dimensi isi dan hubungan pada komunikasi tersebut. Tiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi, di mana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi sesuai dengan pelaku yang terlibat. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi bisa terjadi dalam berbagai tingkat kesengajaan, artinya bisa terjadi tanpa direncanakan, seperti dua orang yang menyapa di tengah jalan, atau bisa juga yang betul-betul direncanakan sedemikian rupa, seperti dalam bentuk rapat atau seminar yang dilangsungkan secara resmi. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Prinsip proses komunikasi terjadi dalam konteks dan ruang dan waktu, yaitu pesan komunikasi yang proses pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak pengirim disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung, sehingga memenuhi konteks ruang waktu tersebut. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Proses komunikasi juga dapat diprediksi oleh pelaku yang terlibat. Misalnya, saat kita menyapa seseorang, kita tentu mengharapkan orang itu akan menyapa balik. Hal ini juga sesuai dengan norma, kebiasaan, atau pola dalam berkomunikasi yang digunakan oleh para pelaku yang terlibat. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik, yaitu prinsip komunikasi berikutnya adalah bersifat sistemik, artinya secara seseorang untuk berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut, mulai dari latar belakang budaya, pendidikan, nilai, adat, dan pengalaman. Faktor eksternal seperti ini, kondisi keluarga dan lingkungan juga turut berpengaruh pada komunikasi yang sistemik. Kedelapan, komunikasi lebih efektif jika latar belakang sosial budaya mirip, maka semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi antar dua orang dengan latar suku dan budaya yang sama akan lebih efektif dan lebih nyambung dibanding komunikasi antar dua orang dengan latar belakang yang berbeda. Kemungkinan unsur sosial budaya seperti bahasa dan pendidikan memiliki dampak besar terciptanya komunikasi yang efektif. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial, yaitu proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah. Artinya komunikasi juga akan melibatkan respon atau tanggap sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengertinya.
Hal inilah yang dimaksud pada prinsip komunikasi yang bersifat non-sekuensial. Ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan proses yang bersifat dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Pola komunikasi pun bisa berubah dan tidak statis saat sedang berlangsung loh, dengan umpan balik dan reaksi yang sangatlah beragam. 11. Komunikasi bersifat irreversible. Komunikasi juga bersifat irreversible atau tidak dapat dikembalikan. Artinya, efek atau dampak komunikasi tidak dapat dihilangkan. Jika kita menyakiti orang lain dengan ucapan kita, misalnya kayak maka efek sakit hal itu tidak akan langsung hilang. Untuk itu, proses komunikasi harus dilakukan secara hati-hati oleh pelakunya. Yang terakhir, yang ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Prinsip komunikasi yang terakhir adalah komunikasi bukanlah panacea untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu, komunikasi bukanlah salah satunya solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi hanya bisa jadi salah satu faktor pendukung terhadap penyelesaian masalah. Demikian informasi yang saya berikan tentang prinsip-prinsip komunikasi tersebut. Semoga sangatlah bermanfaat dan bisa diambil dari hikmahnya masing-masing. Terima kasih. Saya Rohanan Abdan Faik. Izin meninggalkan video ini apabila ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang dipahami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.